Selanjutnya acara kita arahan dan bimbingan dari Ketua LPM Kota Medan pada Haji Suntari SHGMM. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Mengawali dari apa yang disampaikan oleh Ayahanda, kita hari ini berada di tempat yang sejuk, yang mungkin orang kalau berada di sini bawaannya ini enak tidur ya deh. Tapi yakin dan percayalah, mata nggak mau tidur karena oksigennya penuh di sini, jadi segar. Tadi saya berpikir juga ngantuk nggak, rupanya nggak. Ayahanda tadi malam juga begadang, tapi ketika dia di sini nggak ngantuk. Jadi oksigen ini yang ada di sini, kita bersyukur berada di tempat yang indah, dan mudah-mudahan satu saat ini menjadi tempat yang mungkin ramai orang Medan datang kemari, karena sudah menjadi program wisata hijau, kuliner hijau. Dan nanti kita udah bilang kalau boleh dibuat kafe-kafe di sini, mungkin kita pun akan sering datang ya kan. Tadi tengok-tengok Sangir belum datang ini. Ya kan? Karena memang belum ada. Mengawali dari apa yang Ayahanda katakan tadi, diawali dengan sebuah hadis Rasul, man sarahu an yubsatolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Artinya barang siapa yang pingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajinlah melakukan menyambung silaturahim. Bisa saja ayah sudah mengatakan, ini pandangan batin ayah ini kurasa ini. Karena bisa saja nanti silaturahminya meningkat, bisa saling berbesanan. Ini bukan asal keluar, barangkali mungkin firasat atau sudah ada petunjuk. Karena tadi tamu-tamu ayah tadi mau keluar, kita mau jumpa ayah Walid ya. Ayah tak tahu apa Walid ya kan. Tapi kisah yang dulu. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini hadir bersama kita adalah Bung Supran Daulay, Sekretaris DPD LPM Kota Medan. Bendahara kita yang paling cantik, nggak ada yang paling cantik di Kota Medan ini selain beliau, Bu Mas Nura. Kemudian bersama kita ada Bung Robert, pengurus DPD LPM Medan, ada Bung Herman Olo, biasa dipanggil Ketua Preman Pensiun. Nah, dia lain, memang udah ada organisasinya bang, satu-satunya di Indonesia barangkali itu. Kemudian teman-teman hadir, pengurus juga mengulilik, juga PLT, Ketua LPM Medan Deli. Juga teman-teman yang hadir, saya satu persatu saya lihat ada Bung Mulkan Khair dari DPC LPM Medan Timur yang membawa rombongan ramai. Kemudian ada Bung Anta Bangun bersama juga pasukannya, ramai juga, nggak mau kalah dia. Kemudian ada Bung DPD LPM Medan Medan Baru, ya. Ini dia yang belum kenal ini dia, Bung Sembiring, Putra Sembiring. Kemudian kota, Bung Ustadz Khairuddin, tadi juga beberapa pasukannya juga hadir kemarin. Juga ada beberapa teman-teman kita yang belum sempat beramai kemarin, dan Belawan. Belawan ini, Sri Kandia banyak yang datang. Belawan dari awal sudah datang. Memang kadang-kadang yang duluan ini bisa nggak kelihatan. Nah, kemudian hadir bersama kita Sunggal, Bung Yuandra. Kemudian dari Medan Helvetias langsung diwakili oleh Bung Supran Daulay, karena beliau PLT-nya. Teman-teman sekaliannya, ini acara ini sengaja kita buat begini, namanya potong tumpeng. Budaya Jawa ya, sudah menjadi budaya Indonesia. Artinya syukuran. Kata ya apa potong-potong tumpeng ini? Nggak ngerti aku kata ya. Masa itu aja yang kita makan? Itu kan biasa makanan sesuap-sesuap ada. Kan gitu ya, kita mau syukuran ya, itu yang intinya. Bilang. Mau sesuap-sesuap lah. Bilang. Datang ayah bilang,
bisa nggak kalau beras aku siapkan 5 kilo gitu? Ya bisa kali lah ya. Nah, jadi ayah sudah nyiapkan beras 5 kilo, kemudian ikan bakar dan ikan gulai. Ya nggak usah repot-repot ya, yang penting kita potong tumpengnya aja, aku bilang. Karena kita tidak mau menyusahin teman-teman yang hari ini lebih kurang hampir 2 tahun tidak pernah mendapatkan anggaran dari pemerintah dan tidak pernah diberikan ruang gerak di pemerintahan kecamatan-kecamatan yang harusnya LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ini sinergi betul, bergandengan betul dengan pemerintah dari mulai Indonesia, pusat, provinsi, ke daerah, Kota Medan, kemudian kecamatan. Dan di bawah kepemimpinan kita, hampir 2 tahun kita tidak pernah mendapatkan anggaran. Ini harus tahu-tahu teman-teman, dan publik harus tahu bahwa DPD LPM Kota Medan tidak pernah mendapatkan anggaran dari pemerintah Kota Medan sejak zaman pemerintahan di kepemimpinan saya ketika Bobi Apip Nasution menjadi wali kota. Di mana persoalannya? Nah, semua teman-teman tahu lah itu. Sebelum saya memimpin, ada anggaran yang pernah dikasih sebesar 500 juta. Tetapi konon kabarnya laporan itu tidak selesai. Belum selesai atau mungkin sekarang baru selesai. Saya pikir mungkin gitu. Karena keburu almarhum Heri Bolon meninggal. 1 tahun kepemimpinan beliau menjadi ketua DPD LPM. Lalu beliau meninggal. Lalu baru saya penggantinya. Dan ketika saya, anggaran dipencet. Ini adalah bahagian dari kezoliman birokrasi pemerintahan. Apakah ketika itu Bobi Apip Nasution mengetahui itu, saya tidak tahu persis. Ya, yang pasti bahwa ada lingkaran pemerintah waktu itu yang tidak menginginkan saya memimpin Kota Medan ini. Nggak mengerti kita kenapa. Yang pasti saya sebenarnya sampai sekarang adalah direktur rumah potong hewan, yang saya juga adalah bahagian anggota atau bawahan dari wali kota Medan waktu itu, yaitu Bung Bobi Apip Nasution. Ya. Jadi ini memang kalau kita bicara kepribadian Bobi Apip Nasution ini, harus kita tahu juga, beliau ini selama memimpin Kota Medan memang sangat percaya mungkin kepada bawahannya, diberikannya kesempatan atau kepercayaan itu seluas-luasnya. Tetapi kita juga di Indonesia sudah memahami juga, kadang-kadang kalau bawahan nih biasanya, alah nggak tahu-tahu itu, aku juga ini katanya. Kalau pemimpin ini yang bos-bos itu mana tahu, kita yang di bawah ini. Oleh karena itu, karena birokrasi tidak semuanya Bobi Apip Nasution itu mengerti betul, karena dia bukan orang birokrat. Jadi dulu DPD LPM Kota Medan di masa kepemimpinan saya diterima Bapak Bobi Apip Nasution beraudensi sama Bung Suprandaula, kita hadir juga sama Bung Lili, ada 5 orang kemarin diterima. Tetapi setelah keluar dari audensi dengan Bapak Wali Kota, tapi anggaran juga belum dapat. Kenapa? Karena ketika itu sekdanya adalah sekdanya adalah Bung Topan Opaja Ginting, yang hari ini alhamdulillah sudah ditangkap oleh KPK, masuk pesantren sekolah. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan tumpeng syukuran. Yang pertama syukuran ini adalah dalam rangka HUT Kota Medan yang 435. Lalu kemudian banyak ini muatan HUT-nya. Kemudian HUT Bapak Bobi Apip Nasution yang beliau lahir 5 Juli tahun 1991. Jadi beliau juga berulang tahun, berarti umurnya 34 tahun. Ya, Bapak Gubernur kita. Kemudian ini juga dalam rangka ulang tahun Bapak Wali Kota Medan, juga tanggalnya sama, 5 Juli tahun 1986. Jadi umur wali kota Medan kita ini, Bung Riko Waas, itu 39 tahun. Dan HUT hari ini juga adalah HUT Bayangkara yang ke-79. Jadi muatan ini kita syukuran betul. Jadi syukuran pemerintahnya ada, syukuran juga terhadap birokrasi penegakan hukum
juga kita syukuri bahwa mereka berulang tahun. Oleh karena itu juga kita syukuran terhadap terbongkarnya perilaku lingkaran Bung Bobi Apip Nasution yang memperkaya dirinya, yaitu TOP, Topan Opaja Ginting. Dan kita yakin dan percaya bahwa akan lahir nanti TOP yang baru, yang juga mungkin akan masuk ke ranah hukum. Kenapa? Karena itu tadi kita bilang bahwa Bung Bobi Apip Nasution ini selaku gubernur, dari mulai wali kota, calon wali kota, saya termasuk mendukung beliau, kemudian tulus. Lalu kemudian kemarin kita juga bersama teman-teman juga mendukung Bung Bobi Apip Nasution menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Kita pakai baju waktu itu dengan nama My Boss. Ya kan, masyarakat yakin Bobi Apip Nasution menjadi gubernur beserta Surya menjadi calon wakil gubernurnya. Artinya kita melakukan itu dengan penuh ikhlas dan tanpa dibiayai. Tapi itu semua teman-teman bersama-sama karena memandang sosok beliau itu mampu memimpin Sumatera Utara. Dan kita sudah melihat kan bahwa Bobi Apip Nasution ketika menjadi wali kota memang pembangunannya banyak. Hasil itu ada. Tapi di dalam program pembangunan itu, ya barangkali orang yang jahat juga ada, orang yang memperkaya diri juga ada. Ya mungkin lingkaran-lingkaran tadi. Kemudian ketika beliau menjadi gubernur, beliau juga begitu baru jadi gubernur sudah mampu mengambil anggaran. Nah, itulah anggaran pembangunan yang tertangkapnya TOP itu. Nah, artinya bahwa memang punya kemampuan Bung Bobi Apip Nasution ini untuk membuat Sumatera Utara maju. Tetapi lagi-lagi karena lingkaran itu, orang-orang dekat itu tidak semuanya baik. Ini mudah-mudahan dalam kesempatan kita ini, kita juga berharap bahwa dari peristiwa ini gubernur kita mendapatkan pelajaran atau nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya membenahi diri dan memperbaiki jaringan-jaringan ini. Kita juga DPD LPM kemarin selama kepemimpinan kita dan teman-teman menjadi ketua kecamatan yang rata-rata camat itu tidak menerima keberadaan teman-teman di lapangan, itu juga bukan karena Bobi Apip Nasution tidak menerima keberadaan kita, saya yakinkan. Beliau sudah menerima kita beraudensi di ruangannya, di kantornya. Tetapi ada lingkaran yang itu barangkali pada saat itu wali kota Medan tidak lagi melihat ke lapangan. Tidak melihat siapa yang menekan kita atau bagaimana. Dia tidak lagi melihat karena dia sudah berpikir secara nasional bagaimana untuk menghadirkan anggaran-anggaran itu. Kita tahu bahwa ada lingkaran Bobi Apip Nasution adalah lingkaran PNS yang dekat sama beliau. Ada juga lingkaran di luar PNS. Mungkin hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan teman-teman masa kecil. Dan lingkaran-lingkaran ini yang sekarang ini adalah memperkaya diri. Kadang-kadang anak muda. Jadi dalam pelajaran ini kita berharap Pak Gubernur kita ini yang kita sayang ini akan kita dukung sampai akhir periode. Karena kita yakin sosok beliau mampu mengembangkan Sumatera Utara ini. Memberdayakan masyarakat Sumatera Utara. Dan kita dukung beliau juga mampu melihat bahwa jaringan ini adalah tidak semuanya baik. Tidak semuanya baik, bahwa kita berharap orang yang dekat sama beliau ini adalah ajas manfaat karena beliau itu punya nama besar, maka orang rame-rame di situ. Sehingga orang itu menjadi kaya dan menjadi penguasa. Kita sudah tahu semualah, ada orang yang dekat sama beliau bisa duduk menjadi wali kota, bisa duduk menjadi wakil wali kota, bisa duduk menjadi anggota DPR yang track recordnya, pengalaman organisasinya barangkali juga nggak kalah dengan teman-teman sekalian yang sudah berjuang, bertarung di lapangan, duduk bermasyarakat. Ayahanda ini juga cukup bagaimana dia mampu merawat dan menjaga hubungan-hubungan masyarakat, berbuat dan tapi cuma menjadi orang seperti ini aja. Kenapa? Karena tidak bersama dengan penguasa. Tetapi ayah juga tidak menyerah karena kita tidak ketergantungan dengan penguasa, tapi dengan pertergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman sekalian ya, saya cuma ingin sampaikan nanti video kita ini juga akan berkembang dan dilihat oleh banyak orang. Nanti orang bilang, nanti sebarkan, teman-teman sebarkan aja semua. Supaya diketahui orang apa yang dalam pikiran teman-teman. Ini kan pikiran teman-teman yang saya sampaikan ini semuanya hari ini. Yang selama ini tertahan karena tidak mampu melawan rejim-rejim yang mencokoki kita. Karena LPM pada masa Topan Opaja Ginting, ya kita tidak berdaya betul karena kita dijolimi. Siapa yang nyetel beliau? Ada lingkaran-lingkaran yang lain yang tidak ingin kita maju. Padahal kita jauh-jauh sebelumnya teman-teman menjadi ketua kecamatan ini, syaratnya cuma kita bilang sama teman-teman, mau jadi tokoh silakan pegang LPM. Itu sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketua-ketua LPM itu malah kadang tidak dikenal di masyarakat.